Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Susilawati dengan NIM 242303125 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjut MISD dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Paujan Azim SPDI MPD. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu PTK? Nah, PTK itu merupakan sebuah penelitian praktis yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan refleksi daripada proses pembelajaran yang diambilnya tadi. Selanjutnya, yang kedua yaitu kenapa PTK diperlukan? Apa sih yang melatar belakangi PTK tersebut? Jadi, perlu kita ketahui bahwa PTK merupakan bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tentu saja bisa kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu keluar kelas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan dari PTK. Apa saja tujuan PTK? Yang pertama yaitu memperbaiki mutu atau kualitas seorang guru dalam mengajar. Yang kedua yaitu mengatasi masalah pembelajaran. Jadi persoalan-persoalan yang ada bisa diatasi baik di dalam atau di luar kelas untuk memperbaiki mutu tadi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalitas pendidik. Dengan adanya PTK, tentu guru akan bersifat profesional dalam melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai kemajuan proses pembelajaran, serta menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Tentunya dengan adanya PTK, guru akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga mutu sebuah madrasah akan terus meningkat. Selanjutnya yaitu manfaat dari PTK. Apa saja sih manfaat dari PTK itu? Yang pertama ada manfaat bagi peserta didik. Nah, tentu saja peserta didik dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Nah, guru memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran sehingga kinerja guru dapat terus meningkat secara bertahap dan guru juga dapat mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilannya. Yang kedua, guru memiliki rasa percaya diri karena mutu pembelajaran menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu manfaat bagi madrasah. Madrasah memiliki guru yang hebat karena guru memiliki kemampuan untuk terus melakukan perubahan atau perbaikan kinerja dalam proses pembelajaran secara profesional, sehingga mutu sebuah madrasah akan terus meningkat dan menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu perbedaan PTK dengan penelitian lain. Perlu kita ketahui bahwa PTK adalah penelitian tindakan kelas, yang artinya PTK dilakukan atau berada di ruang kelas. Tetapi ruang kelas itu tidak harus ruangan yang persegi 4 yang di dalamnya terdapat kursi atau meja. Ruang kelas juga bisa dimaknai kita melakukan proses pembelajaran di dalam Zoom meeting, WhatsApp group, atau Google Meet. Itu juga bisa kita katakan sebagai ruang kelas. Yang kedua yaitu PTK bersifat tidak formal, yaitu tidak selalu mengikuti atau melaksanakan syarat-syarat yang ada. Kemudian yang ketiga, tujuan dari PTK, kita perlu ingat tujuannya yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sedangkan penelitian lain itu pelaksanaannya belum tentu dilakukan di dalam kelas, bisa saja dilakukan di luar kelas. Dan juga yang kedua, penelitian lain itu sifatnya lebih formal terhadap syarat-syaratnya. Yang ketiga, tujuan dari penelitian lain itu yaitu untuk mengembangkan pengetahuan umum atau teori. Jadi, penelitian lain tidak langsung memperbaiki praktik pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari PTK. Perlu kita ketahui bahwa di dalam PTK itu adanya siklus yang berkelanjutan. Jadi, dengan adanya siklus ini, seorang guru terus melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan. Jika siklus yang pertama tidak ada perubahan atau peningkatan, maka bisa dilanjutkan ke siklus selanjutnya atau siklus kedua. Jika di dalam siklus kedua ini ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh dihentikan. Tetapi prosesnya dari siklus ke siklus, metode, pendekatan, atau model pembelajarannya tetap tidak ada perubahan, hanya saja disempurnakan.
Selanjutnya ada sasaran dari PTK. Siapa saja sasarannya? Yang pertama itu ada siswa. Ketika siswa sedang melakukan pembelajaran atau mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua tentunya ada guru yang mengajar atau membimbing siswa. Yang ketiga ada materi pelajaran yang ditugaskan kepada siswa. Kemudian yang keempat yaitu ada peralatan atau sarana pendidikan yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada hasil belajar yang ditinjau dari 3 ranah. Apa saja? Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian yang terakhir yaitu sasaran PTK adalah lingkungan. Lingkungannya di mana? Bisa di kelas, di sekolah, ataupun lingkungan di rumah siswa. Oke, selanjutnya yaitu ada prosedur penyusunan PTK. Nah, di dalam prosedur penyusunan PTK ini ada pra-PTK. Apa saja pra-PTK itu? Contohnya identifikasi masalah, analisis masalah, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis tindakan, dan juga mengajukan izin PTK. Kemudian ada perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini apa saja yang dilakukan? Yaitu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran seperti membuat RPP atau modul, kemudian juga menyusun LKPD. Dan selanjutnya ada pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini tentu saja guru melaksanakan PTK di dalam ruang kelas yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada observasi, yaitu menilai hasil tindakan dengan menggunakan LKPD. Dan yang terakhir yaitu refleksi, yaitu mengkaji hal-hal yang terjadi, yang sudah dicapai ataupun yang belum dicapai. Oke, yang terakhir ini ada judul atau pembuatan judul di dalam PTK. Nah, di dalam pembuatan judul ini harus terdapat minimal 3 unsur. Yang pertama ada what, yang kedua ada who, dan yang ketiga ada how. Nah, what itu artinya apa yang akan kita tingkatkan. Terus juga ada who, siapa yang akan kita tingkatkan. Dan tentunya dalam PTK itu pasti siswa. Dan yang terakhir, how, bagaimana cara kita akan meningkatkannya. Biasanya aksi kita atau kita akan melakukan apa. Misalnya metodenya apa, modelnya, ataupun pendekatannya. Baiklah, sepertinya sudah sampai akhir. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.